Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum mengawali pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Di sini kakak akan mengajak kalian untuk belajar bersama pada mata pelajaran fikih, bab hukum dan hikmah khitan. Ya, khitan itu kalau menurut kesehatan, khitan itu sudah bisa dilakukan pada saat anak tersebut umur 1 hari, yaitu seandainya anak tersebut baru lahir 24 jam kemudian anak tersebut sudah bisa dikhitan. Tetapi ada syaratnya. Yang pertama, orang tuanya setuju. Yang kedua, bayi tersebut sehat. Yang ketiga, bayi tersebut kuat dan tidak ada penyakit. Kemudian menurut Islam, khitan itu dilaksanakan pada saat anak tersebut sebelum balik. Di sini kakak akan bertanya kepada kalian, balik itu apa sih? Ya, anak yang sudah mencapai kedewasaan. Biasanya itu ditandai dengan perubahan biologis dan itu dia itu sudah di usia tertentu. Jadi biasanya anak tersebut itu kadang ada yang perubahan biologis itu seperti dia itu kadang ada yang jerawat gitu, itu sudah menandakan balik. Terus perubahan biologis yang ada pada diri dia. Terus ada yang tanya, Kak, kenapa kok khitan itu menurut Islam dilakukan sebelum balik? Nah, jadi pada hakikatnya pada anak itu kalau yang sudah dikhitan pada saat sebelum balik dan dia sudah dalam keadaan dikhitan, itu fitrah manusianya. Secara fitrah manusia menjadi bersih, suci, dan bebas dari kotoran. Jadi untuk selanjutnya kita akan bersama-sama membahas tentang hukum khitan. Di sini ada dua, adalah hukum bagi laki-laki dan di sini hukum bagi perempuan. Di sini hukum bagi laki-laki adalah khitan itu wajib dan hukum bagi perempuan itu ada pendapat ulama yaitu dua, yaitu khitan itu bagi perempuan itu wajib dan ada yang berpendapat bahwa khitan itu bagi perempuan itu sunnah. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang hukum khitan bagi laki-laki yaitu wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena ada beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam melaksanakan khitan itu pada saat dia usia 80 tahun. Bayangkan di usia 80 tahun dia itu menjalankan khitan dan dia itu melaksanakan perintahnya untuk berkhitan. Dia aja melaksanakan khitan pada usia 80 tahun. Dia mau melaksanakan khitan pada saat 20 tahun. Berarti sudah jelas di sini bahwa hukum khitan itu bagi laki-laki adalah wajib. Untuk yang kedua, kulit yang ada di depan kelamin laki-laki kalau habis melaksanakan buang air kecil itu kan biasanya ada najisnya. Lah, apabila dia tidak dikhitan, berarti sama saja dia menyentuh najis yang ada di dirinya sendiri sehingga sholatnya tidak sah. Jadi percuma ya kalau kita melaksanakan sholat tetapi kita terkena najis, karena syarat sah sholat itu salah satunya harus bebas dari hadas dan najis. Kemudian ada alasan-alasan kenapa khitan itu wajib bagi laki-laki. Yang pertama, diperbolehkan membuka aurat. Loh, Kak, kenapa kok diperbolehkan membuka aurat? Seharusnya kan kita umat Islam dilarang untuk membuka aurat. Ya, maka dari itu di sini di khitan saja pada waktu melaksanakan khitan dia boleh membuka auratnya karena itu menjadi alasan bahwa khitan itu wajib. Terus
Untuk yang selanjutnya, memotong anggota tubuh yang tidak bisa tumbuh kembali dan disertai rasa sakit. Tidak mungkin itu boleh dilakukan umat manusia kecuali perkara wajib. Masa iya diperbolehkan memotong anggota tubuh kalau memang hal itu wajib dilakukan? Kan tidak mungkin. Jadi seperti halnya hukumnya kita memotong tangan orang yang mencuri. Lah itu kan biar dia jera, biar itu menjadi hukumannya dia seperti itu. Jadi memotong anggota tubuh yang tidak bisa tumbuh kembali dan disertai rasa sakit itu kalau dengan itu perkara wajib dilakukan oleh Islam, itu boleh dilakukan. Tapi tenang, di sini kalian jangan takut karena khitan yang sekarang itu sudah canggih-canggih alatnya. Seperti tidak menimbulkan rasa sakit, itu seperti di laser. Kan sekarang dokter-dokter kan sekarang sudah canggih ya. Jadi kalian tidak perlu takut untuk dikhitan. Terus yang berikutnya, khitan itu merupakan tradisi. Kenapa kok dikatakan tradisi? Karena itu sudah dilakukan oleh umat Islam dari sejak Rasulullah sampai sekarang. Jadi masa sih kita akan meninggalkan tradisi dari Rasulullah? Kan kita tidak mungkin. Jadi sebaiknya kita mengikuti tradisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk yang selanjutnya ini harus diperhatikan baik-baik. Apabila orang tidak dikhitan, maka dia tidak sah untuk menjadi imam. Karena khitan itu masuk ke dalam fitrah manusia fitrah manusia tersebut. Dan khitan itu kan wajib kan hukumnya. Masa dia mau menjadi imam sholat tetapi hal yang wajib seperti khitan tidak dilakukan? Itu tidak boleh dan itu sudah disepakati. Terus, nah untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukum khitan bagi perempuan. Ada ulama yang mengatakan hukum khitan bagi perempuan itu wajib, dan ada yang mengatakan bahwa hukum khitan bagi perempuan itu sunnah. Nah, ada ulama juga yang mengatakan bahwa perempuan yang ada di timur itu wajib berkhitan, dan perempuan yang di bagian barat itu tidak wajib dikhitan karena dia tidak mempunyai kulit yang perlu dipotong. Dan apabila menurutnya dia itu tidak mengganggu dan tidak menyebabkan kurang nyaman, itu tidak apa-apa, tidak dikhitan atau tidak perlu dikhitan. Jadi itulah yang menyebabkan dua pendapat antara perempuan itu wajib dan sunnah dikhitan. Kemudian kita akan belajar tentang waktu dan pelaksanaan khitan. Nah, yang pertama itu dilakukan pada saat balik, yaitu balik itu dia pada saat sudah wajib melaksanakan sholat. Jadi bisa dilakukan pada saat dia itu balik, pada saat waktu dia itu balik. Terus yang kedua itu sunahnya pada saat dia sebelum balik. Jadi apabila sudah datang waktu baliknya, itu supaya dia itu dalam beribadah itu supaya bisa dilakukan secara baik dan sempurna. Terus yang berikutnya, waktu yang paling tepat itu hari ke-7 setelah lahir. Jadi bayi lahir itu 7 hari berikutnya itu bisa dikhitan. Terus 40 hari atau 40 hari. Jadi bisa 7 hari setelah dia lahir atau 40 hari setelah dia lahir. Atau biasanya itu pada saat anak itu usia 7 tahun. Jadi kayak SD kelas 1 gitu ya. Itu boleh. Akan belajar bersama-sama tentang hikmah khitan. Jadi hikmah khitan menurut Islam yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu merupakan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu khitan. Jadi kalau lebih baiknya kan kita menjalankan sunnah Rasulullah. Terus yang berikutnya syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu kan Nabi Ibrahim juga dikhitan. Jadi kita menjalankan syariat beliau. Terus jadi hikmah khitan itu
mensucikan yang berikutnya adalah mensucikan dari hadas dan najis dan bau yang tidak sedap. Jadi anak yang sudah dikhitan itu terbebas dari hadas dan najis yang ada di kelaminnya dan tidak menjauhkan dari bau itu loh, bau ya. Terus yang berikutnya sholatnya menjadi sah. Nah itu kan syarat sah sholat itu kan terbebas dari hadas dan najis. Jadi untuk memenuhi syarat sah sholat itu salah satunya adalah khitan dengan cara mensuci dari hadas dan najis. Yang berikutnya mengikuti ajaran Islam. Nah itu kan sudah ada di ajaran Islam itu laki-laki wajib khitan. Jadi kalau kita khitan, kalau kalian khitan, jadi termasuk mengikuti ajaran dalam Islam. Untuk yang terakhir itu adalah tanda kesempurnaan seorang muslim. Jadi, untuk kemudian hikmah dari sisi medis. Hikmah dari sisi medis itu membuang anggota tubuh yang menjadi persembunyian dari penyakit itu supaya bebas dari virus dan najis. Terus yang berikutnya itu terhindar dari penyakit AIDS, penyakit kanker, atau penyakit kelamin. Karena itu tadi kan sudah dipotong, jadi terhindar dari penyakit. Terus untuk yang berikutnya itu terjaga kebersihannya. Jadi apabila sudah dipotong itu kan menjadi terjaga kebersihannya dan itu tadi tidak bau. Ya. Demikian materi yang kakak sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan apabila ada kata-kata yang kurang enak di hati kalian, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.